sejauh mana Ko Irwan memahami tabungan energi ini gitu. Karena kalau dalam kasanah literasi Jawa kita ada konsep namanya permana, pranawa dan lain sebagainya itu bahkan tanpa teknik batin aja kalau energinya udah high gitu ya, level energinya udah tinggi, Mm, bonus energinya udah banyak gitu ya, mm, sawapnya udah bagus, itu sering jadi kenyataan gitu. Bagaimana mm. dengan hal ini Ko Irwan? Ya ada banyak Pak, memang betul. Cara itu ada banyak untuk bisa mengembalikan energi energi kita yang sudah hilang itu, yang boros ya, salah investasi energi. Misalkan dengan cara, oke kita berdoa, misalkan dengan cara bersyukur, dengan cara berbagi pada sesama, semuanya tuh benar. Kita lakukan itu sebagai satu kesatuan yang utuh untuk satu tujuan, bagaimana kita itu bisa bisa apa ya Pak? Bisa mengembalikan kembali. Oh, yang jadi musuh tuh diri kita sendiri, Pak. Yang mau dimaafkan siapa? Saya sendiri. Iya, iya, Saya iya. sayalah yang tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Itulah namanya luka batin. Karena saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Bukan orang lain, tapi diri saya sendiri. Nah, itu yang forgiveness terapi yang paling besar adalah ketika saya akhirnya bisa memaafkan diri saya sendiri. Itu boom. Dan ketika itu sudah dilakukan dengan benar, maka untuk pertama kalinya diri ini mengalami namanya surplus energi, Pak. Hmm. Soul kontrak ini, Pak. Kontrak jiwa namanya. Nah, itu lebih ke arah repetitive pattern. Itu sebuah teknologi untuk kita menutup menutup pola berulang. Ya, tetapi dalam hal ini kalau kita ngomong manifestasi, apakah bisa? Yes, mungkin bisa meskipun meskipun tidak tuntas, tapi mungkin sebagai langkah awal bisa, Pak. Jadi langkah awal dia bisa. Tapi gini deh, mungkin di live meeting ini saya mau menambahkan satu satu metode, Pak, yang sangat efisien. Saya dapatkan metode ini dari berulang kali saya kelas one on one, ya, di mana sama peserta saya itu atau klien saya itu mereka punya masa lalu yang belum beres dan terus terhantui kan, dihantui terus. Selama itu belum beres ya kamu dia kan seperti hantu gentayangan, mau kamu udah berlalu 20 tahun, 30 tahun ya tetap tetap aja. Mau orang itu udah meninggal sekalipun, misalkan orang yang menyebabkan trauma itu udah meninggal, tetap kebawa terus, Pak. Ya, dan selama itu tidak dibereskan, maka energi kita habis. Nah, ini yang disebut dengan boros energi, Pak. Pemikirannya seperti ini. Kalau kita mau melakukan manifestasi, selain kita perlu teknik, yang tadi kita baru omongkan, kita juga perlu namanya energi. Benar nggak? Ya. Energi. Kalau tekniknya tahu, tapi energi untuk melakukan itu, pernah nggak teman-teman di sini atau Pak Hendra, misalkan Heeh. mengalami, oke, saya tahu tekniknya, tapi mau melakukan ini males banget gitu. Kayak, aduh kayaknya gimana ya? Saya tahu Ini nih, ini menarik. pasti berhasil, tapi Ini nggak ada menarik energi. nih. Drain, Oke. namanya drain energi. Nah, pertanyaannya, kok bisa energi saya habis? Karena bocor, boros Hmm. energi. Mm-mm. Bocornya kemana? Ya, itu tadi, ke masa lalu yang belum beres. Jadi kita taruh energi itu bocor ke sana terus. Dan ini harus kita stop. Sebelum kita ngomong tekniknya, apa yang terjadi kalau seandainya kita bisa nutup bocoran ini? Maka kita akan surplus energi, Pak. Energi yang tadinya kita pakai buat buat apa namanya? Buat menghidupin luka batin kita, menghidupin dendam kita, menghidupin masa lalu kita yang suram, ya terus itu kita omongkan terus, kita pelihara itu. Pelihara itu, investasi itu energinya besar, Pak. Sehingga kita nggak punya lagi sisa energi untuk meng-create. Maka sekarang kita mesti manajemen energi. Jadi kalau kita bikin kelas manifestasi yang lengkap, Pak,
mungkin bisa 3 hari gitu. Selain belajar teknik, belajar untuk apa namanya, mengatur pembukuan dari energi, Pak. Wah, menarik tuh kok, Nah, menarik tuh. jadi percuma tekniknya mau setinggi langit kayak apapun, ujung-ujungnya energinya nggak ada. Iya. Habis sudah, nggak ada yang sisa. Lah karena itu sekarang kita kumpulkan energi. Tekniknya udah tahu, udah ayo kita sekarang nabung energinya. Mari kita lihat energimu lari kemana aja ini. Nah, ini kita beresin, Pak. Ya. Nah, saya bongkar aja di sini. Teknik utamanya bagaimana caranya kita untuk mengembalikan energi itu. Mhm. Dengan cara forgiveness, Pak. Oke, oke, forgiveness, Memaafkan. memaafkan. Ya. Step nomor satu adalah menerima. Step nomor dua adalah memaafkan. Ya sudah. Kalau memang itu ada bagian dari masa lalu saya, ya sudah. Nggak ada yang perlu kita bela, nggak ada yang perlu kita jelaskan, nggak ada yang perlu kita sesalin, ya. Nggak ada yang perlu kita logikakan, nggak ada yang Mhm. harus kita harusnya, nggak ada. Ya udah. Ya jadi nomor satu kita menerima, Menerima, memaafkan, memaafkan. Terakhir kita memblessing, Pak. memblessing. Memblessing itu Oke, oke, memberkati. oke, oke. Bahwa masa lalu saya kayak apapun, it's fine. Dan Mhm. itu kalau kita lakukan secara bertahap pelan-pelan, Pak, itu di kelas mungkin kita bisa menangis sejadi-jadinya, tetapi itu suatu nangis yang bahagia. Akhirnya saya bisa melepas ini. Dan barulah kemudian setelah itu selesai, kita punya surplus energi. Jadi kayak tadi Oh, kita ngomong, ayo Pak, kita lakukan. Kita niatkan selama 10 menit. Kita akan terkoneksi dengan Hendra yang sudah sembuh. Tapi energinya nggak ada. Tahu ini metode ini bagus. Tahu metode ini memang betul sesuai dengan hukum alam. Tapi apa daya? gini, gini, gini. Kalau kalau misalnya nih kita ini udah pandai sekali untuk kemudian membidik sesuatu gitu ya, pakai ibaratnya kalau misal kita mau membidik sesuatu itu kan ibarat senjata itu kan butuh yang namanya peluru gitu. Nah, tekniknya nembak udah bener gitu. Tapi kalau nggak ada peluru yang dipakai, Hmm, gimana mau mau tepat ya, sasaran gitu. Nah, ya. cuman gini juga kok. Memahami energi yang dimaksud ini bisa nggak? Karena ada teman-teman tuh yang meyakini bahwa supaya kita surplus energi itu juga bisa dilakukan dengan memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik, memperbanyak meditasi, memperbanyak rasa syukur, memaafkan masa lalu gitu. Sejauh mana Ko Irwan memahami tabungan energi ini gitu. Karena kalau dalam kasanah literasi Jawa kita ada konsep namanya permana, pranawa dan lain sebagainya itu bahkan tanpa teknik, batin aja kalau energinya udah high gitu ya, level energinya udah tinggi, Hmm, bonus energinya udah banyak gitu ya, hmm, sawapnya udah bagus, itu sering jadi kenyataan gitu. Bagaimana hmm. dengan hal ini, Ko Irwan? Ya ada banyak Pak, memang betul. Cara itu ada banyak untuk bisa mengembalikan energi energi kita yang sudah hilang itu, yang boros ya, salah investasi energi. Misalkan dengan cara, oke kita berdoa, misalkan dengan cara bersyukur, dengan cara berbagi pada sesama, semuanya tuh benar. Kita lakukan itu sebagai satu kesatuan yang utuh untuk satu tujuan, bagaimana kita itu bisa bisa apa ya Pak, bisa mengembalikan kembali. Karena nggak ada ceritanya energi itu nggak cukup, nggak ada Pak. Ada prinsipnya tuh cuma itu. Kita aja yang salah manajemen energi. Karena nggak sadar energi kita ini ngalir kemana itu nggak kita sadarin. Nah, kalau misalnya ditanya dari mana kita memulainya ini, kan kita nggak tahu Pak. Masa lalu ada banyak. Gampang, dari masalah yang berulang. Kita mulai dari situ aja. Kok bisa masalah kamu berulang? Orang lain nggak mengalami itu, kok kamu mengalami? Mari kita breakdown dari sana. Itu aja Pak yang kita gali seperti detektif, masuk ke dalam, lalu terakhir kita menerima. Penyakitnya itu kan karena kita nggak terima. Udah cuma itu aja, mau ngomong kayak apapun, pakai teori A, teori B, kenapa kok saya punya luka batin? Karena kamu nggak terima. Itu kata kuncinya. Kenapa kok saya diperlakukan seperti itu? Nggak terima. Hmm. Saya nggak mau mengakui. Saya tidak mau menerima itu sebagai bagian utuh dalam hidup 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 ini. Itu tabu, itu aib, itu memalukan.
Kita memberikan label. Itu aja kan. Dari rasa tidak terima itu kemudian kita memberikan label negatif. Maka itu jadi monster dalam diri kita yang tiap hari minta atensi kita. Bos, bos, lihat sini, bos. Bos, lihat sini, bos. Tiap hari dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur, terus itu kita kasih makan terus. Akibatnya apa? Ya udah, hidup kita isinya ya cuma pengulangan masa lalu. Ya, pertanyaannya, mau sampai kapan kamu hidup seperti ini terus? Ya kan begitu, sesimpel itu. Saya belajar dari Sedona Method kan, juga sama kan, pakai pulpen. Ya, bisa nggak kamu lepas pulpen ini? Bisa. Kapan kamu mau lepas? Sekarang ya udah lepaskan. Sedona Method lo cuma gitu toh. Iya. Kapan kamu mau melepas? Itu bagus banget, powerful. Kamu bisa nggak lepas? Bisa. Kapan kamu mau lepas? Sekarang. Ya udah lepaskan. Tapi kita selama ini nggak menyadarin, kita pegang terus. Bahkan kita pun juga nggak tahu apa bisa saya melepas ini ya. Kita nggak berdaya karena kita berada dalam kondisi victim terus-menerus. Tapi eh, kalau saya bisa menyimpulkan, Pak, memang forgiveness terapi ini adalah satu cara yang sangat powerful. Dibandingkan dengan tadi, kalau misalkan kita bersyukur, ucapan kalimat positif, berbuat baik pada orang lain, itu seperti cuma ada di kulitnya aja. Karena Oh, yang jadi musuh tuh diri kita sendiri, Pak. Yang mau dimaafkan siapa? Saya sendiri. iya, iya, Saya iya. sayalah yang tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Itulah namanya luka batin. Karena saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Bukan orang lain, tapi diri saya sendiri. Nah, itu yang forgiveness terapi yang paling besar adalah ketika saya akhirnya bisa memaafkan diri saya sendiri. Itu boom. Dan ketika itu sudah dilakukan dengan benar, maka untuk pertama kalinya diri ini mengalami namanya surplus energi, Pak. Hmm. Sehingga pada saat itu saya ikut kelasnya Joe Dispenza, Mm-mm. ya itu waktu itu di Joe Dispenza tuh bener-bener gila, Pak. Itu bener-bener gila. Makanya kan dia sampai pakai EEG kan. Jadi Iya, tuh iya, iya, iya. meditasinya tuh sampai Untuk kita tembus mengukur ke ini delta ya. dan itu bukan cuma halu, Pak. Itu bener-bener diukur pakai EEG. Kenapa kok bisa begitu? Karena sudah punya surplus energi. Orang yang nggak pernah ikut kelasnya Joe Dispenza dikira, wah ini jurusnya keren. Sebelumnya, kamu sudah pakai forgiveness terapi. Itu yang orang lain nggak tahu. Iya, pra dan Jadi, pasca pakai ya. iya. Joe Dispenza pinter. Kamu nggak akan bisa melakukan semua macam metode saya kalau energi kamu cuman seutprit. Nah, saya mau gain energi sebanyak-banyaknya dulu. Maka saya bereskan dulu masa lalumu, boros energimu ini saya bereskan satu persatu. Selesai, energimu berlimpah, baru saya pakai metode ini. Wah, itu gila, Pak. Orang sakit bisa sembuh, Pak. Hmm.